Syukur pagi hari ini menjadi anugerah Tuhan bagi kita kalau kita diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bertemu dengan Tuhan. Saya ucapkan salam juga untuk jemaat yang mengikuti ibadah secara streaming. Mari kita akan menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Adapun sesungguhnya segala pertolongan kita adalah datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang dengan penuh kasih setia senantiasa memelihara ciptaannya. Maka turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini
anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya akan memimpin, menyertai dan memberkati sementara kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom semuanya. Adakah sukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Kita sudah memasuki tahun 2021 ini sudah 3 minggu, dan kita bisa merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kita percaya bahwa hari-hari ke depan Tuhan juga akan tetap menyertai kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian meskipun musuh di depanku. Sumber kemenangan kita, maka untuk hari-hari ke depan tidak ada yang perlu kita takuti, karena Yesuslah yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Sekalipun keadaan tidak pernah mendukung kita, tetapi percaya bahwa Yesus ada selalu bersama dengan kita, karena Dia berkata bahwa Dia akan selalu menyertai kehidupan kita. Amin.
Mari kita katakan bersama-sama pada pagi hari ini, Engkaulah perisai saat badai hidup menerpa aku, seperti pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Kami sangat menyadari bahwa ketika kami menjalani hidup ini tidak gampang, tetapi kami sangat mempercayai Engkau Bapa, bahwa Engkau Allah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan yang selalu menopang hidup kami, Yesus. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami bisa melakukan segala sesuatu, kami bisa melewati segala sesuatu, karena ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami semuanya.
setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di mana pagi hari ini Engkau boleh mengantarkan kami di tempat ini. Kami diberikan kesempatan untuk datang kepada Engkau, memuji Engkau, membawa segala korban syukur kami kepada Engkau karena segala kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami Yesus. Biarkanlah Tuhan yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
tidak dapat berjalan seiring dengan rencana-Mu. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan untuk senantiasa mengalami pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu di dalam pujian penyembahan kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, membuat kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Semua sehat-sehat. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ya, gereja kita, saudara, tahun ini punya tema jangan takut. Aku atau Tuhan menyertai kamu. Aku menyertai kamu. Artinya Tuhan menyertai kita, sehingga kita tidak boleh takut di dalam menghadapi, menjalani kehidupan kita di tahun ini, saudara. Dan tema khotbah pada pagi ini adalah Tuhan menyertai rencanamu. Ya. Kata rencanamu, Bapak Ibu, saya beri tanda petik. Karena kalau kita membaca sepintas, nah, ini benar enggak ya ayat ini atau tema ini? Dikatakan Tuhan menyertai rencanamu. Artinya Tuhan menyertai rencana kita. Nah, kita harus clear dulu ya, jelas apa yang dimaksud dengan rencanamu itu. Nah, kita akan bandingkan tema ini dengan dua ayat firman Tuhan yang saya tuliskan, ya saudara, yang saya akan tampilkan. Yang pertama dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sementara temanya adalah Tuhan menyertai rencanamu. Namun ayat ini mengatakan bahwa rancangan Tuhan sama rancangan kita itu berbeda. Nah, oleh sebab itu kita perlu menyamakan, Bapak Ibu ya, menyamakan supaya apa yang kita rencanakan ini disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dan pada akhirnya rencana kita boleh berhasil. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi rancangan Tuhan sama rancangan kita itu beda, kadang beda jauh. Oleh sebab itu kita perlu tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, itulah yang akan kita perjuangkan, kita doakan, kita kejar, kita capai, supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan buat kita itu digenapi. Nah, kita akan baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini, sebab Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan, rancangan-rancangan, rencana-rencana, apa yang ada padaku, apa yang ada pada Tuhan mengenai kamu. Jadi saudara, ternyata rencana kita, rencana-rencana kita itu ada pada Tuhan. Dikatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai si A, si B, dan seterusnya. Apa itu? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya.
Ada kata damai sejahtera, ini akan kita pelajari nanti. Jadi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Nah, langsung kepada menjawab tema kita. Tema kita adalah Tuhan menyertai rencanamu. Pertanyaan yang perlu kita gumulkan adalah bagaimana supaya Tuhan itu menyertai rencana kita. Hal apa saja yang harus kita penuhi, apa yang kita lakukan supaya rencana kita di tahun 2021 ini disertai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Nah, kita akan masuk pada poin pertama, ya. Bagaimana supaya rencana kita itu disertai Tuhan? Yang pertama adalah supaya rencana kita disertai Tuhan, rencana kita itu harus memuliakan Tuhan. Sebab ketika seseorang merencanakan sesuatu untuk hidupnya, ya, untuk pekerjaan, untuk bisnisnya, ya, untuk membangun keluarga, kadang rencana-rencana yang dibuat itu adalah rencana untuk memuaskan dirinya sendiri, memuaskan hawa nafsunya. Nah, kalau itu yang terjadi, apakah bisa, saudara, rencana kita itu disertai Tuhan, rencana kita itu diberkati oleh Tuhan? Nah, saudara, ayatnya tidak saya siapkan di materi, namun saya akan bacakan untuk saudara. Kalau multimedia bisa menayangkan, bisa ditayangkan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat 6 berkata demikian. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ya, perhatikan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi saudara, bagaimana supaya rencana kita, walaupun tadi di dua ayat pertama, rancangan Tuhan sama rancangan kita itu beda. Namun bagaimana supaya rencana kita disertai, diberkati oleh Tuhan? Yang pertama adalah rencana kita harus memuliakan Tuhan. Bagaimana memuliakan Tuhan itu, saudara? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, rencanakanlah dirimu apa saja, dan kamu akan menerimanya, kamu akan disertai. Catatannya adalah jika rencana kita demi hidup kita berbuah, demi hidup kita memuliakan Tuhan, pasti rencana kita akan diberkati, disertai Tuhan. Amin. Saudara, kalau ada orang ingin bekerja, ya, biasanya orang kalau mau bekerja kan, walaupun sama-sama bekerja, itu motivasinya, ya, sikapnya bisa berbeda. Kamu kok bekerja apa? Ya kalau bekerja kan enak, Pak, ya. Apa-apa bisa beli sendiri, ya, nggak usah minta orang tua bagi anak-anak. Ya, bagi mungkin kalau ada istri yang bekerja, ya, saya bisa beli sendiri, nggak usah minta suami untuk kebutuhan pribadi. Ya. Ada orang bekerja ya untuk memenuhi dirinya sendiri. Tapi ada orang yang bekerja mulai sedikit luas. Saya mau bekerja supaya aku pengen, ya, memberkati lah keluargaku, ya, kebutuhan keluarga, istri, anak-anak tercukupi dengan aku bekerja. Ya, dia punya rencana-rencana. Baik, kenapa baik? Baik, ya, kenapa? Karena tentunya lebih baik dari yang pertama, ya. Karena yang pertama bekerja untuk dirinya sendiri, bisa makan, ya, beli dengan uangnya sendiri, bisa beli barang A, B dengan uangnya sendiri. Tapi yang kedua, pengen menjadi berkat, ya.
bagi keluarga. Nah itu kan wajar Pak ya. Tapi ada Bapak Ibu yang orang bekerja mati-matian tetap walaupun dia sudah punya keluarga tetap untuk disimpan dirinya sendiri. Ya bapak-bapak saya nyimpen uang ya. Ada orang bilang Pak uang lanang gitu ya, uang lanang ya. Pak Anto punya uang lanang enggak Pak? Ya, uang lanang. Ibu-ibu tentunya punya uang itu. Ya, sisa uang belanja beli lombok disimpan ya. Kalau banyak bisa untuk beli yang lainnya. Ada seperti itu. Namun ada orang yang bekerja dengan aku punya planning, punya rencana A, punya rencana B. Tujuannya melalui pekerjaanku ini aku bisa memberkati orang lain. Ya, bisa berbagi dengan tetanggaku, dengan orang-orang yang berkekurangan. Ya. Namun ada orang yang Tuhan, aku mau punya rencana besar Tuhan, supaya aku bisa memuliakan Tuhan melalui keuanganku, melalui pekerjaanku. Aku ingin, ya walaupun aku bukan menjadi seorang misioner, ya, aku bisa melayani Tuhan dengan uangku, ya, mengirim dana misi, ya saudara. Aku ingin menjadi berkat melalui pekerjaanku ini Tuhan. Nah, dia punya rencana, berkati Tuhan pekerjaanku, sertai pekerjaanku Tuhan, supaya aku bisa menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Ya. Di GA Manyaran, apapun programnya, aku akan dukung dengan keuanganku. Ya. Nah, saya yakin kalau rencananya itu memuliakan Tuhan demi hidup yang berbuah, saudara, Tuhan akan sertai, Tuhan akan berkati, amin. Tapi kalau rencananya untuk dirinya sendiri, ya, Tuhan berkati pekerjaanmu supaya apa yang menjadi keinginanmu bisa terpenuhi. Dan saudara, ini tidak memuliakan Tuhan. Jadi yang pertama, kalau kita ingin ya, rencana kita disertai Tuhan, maka rencana kita harus memuliakan Tuhan. Nah yang kedua saudara, kalau kita punya rencana, tapi ada hubungannya, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Apa itu rancangan itu? Yaitu rancangan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu menjadi indikator apakah yang kita rencanakan, yang kita sedang kerjakan ada dalam kehendak Tuhan. Aku kok lakukan ini tapi nggak sejahtera ya. Aku punya rencana ini kok nggak sejahtera. Nah, ini menjadi indikator, menjadi rambu-rambu. Tapi kok aku penuh dengan sejahtera ya. Nah ini saudara. Jadi kalau kita punya rencana, hati kita harus dipenuhi dengan sukacita, ya, dipenuhi dengan damai sejahtera. Ayatnya berkata di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang diinginkan hatimu? Berarti kan rencana kita Bapak Ibu, yaitu hati yang dipenuhi dengan sukacita, hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Jadi kalau Bapak Ibu, ya saudara punya rencana, punya rancangan, terus kita saudara tidak sejahtera, ya, tidak ada sukacita, mulai direm, ya saudara, mulai doa saudara. Ya, Tuhan berikan aku keyakinan. Tandanya apa? Ya, penuh dengan sukacita, ya, penuh dengan damai sejahtera. Dan rencana Tuhan itu akan Tuhan berkati, Tuhan akan sertai. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu. Ya, kita memasuki tahun 2027 tentunya ada rencana-rencana yang kita buat. Ya, rencana-rencana yang kita buat. Nah, saudara perhatikan hal tadi, memuliakan Tuhan tidak, ya. Ada sukacita, ada damai sejahtera tidak. Kalau tidak ada, saudara, mulai banyak minta peneguhan supaya nggak salah langkah. Yang berikutnya, saudara, yang ketiga, bagaimana supaya rencana kita disertai oleh Tuhan, yaitu kita perlu menyerahkan, ya, apa yang kita rencanakan kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita tahu sekarang ayat Roma 8 ayat 28,
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah menyertai, Allah memberkati ya, dalam segala sesuatu. Tujuannya apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun sebuah peristiwa, kejadian sepertinya kita tidak harapkan, kejadiannya buruk. Buruk itu bisa disebabkan oleh banyak hal, Bapak Ibu ya. Oleh karena ya harus sering saya ulang-ulang ini, karena kita punya musuh, yaitu iblis itu untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ada sesuatu yang tidak baik terjadi karena campur tangan iblis ya. Itu ada. Tapi bisa juga terjadi karena kita hidup di dunia dengan sistem nilai-nilai yang berbeda dengan Alkitab. Kita kadang mengalami sesuatu yang tidak baik. Ada juga kalau kita mau jujur, ada situasi yang tidak baik karena kita salah buat keputusan. Nah, di sini kita perlu berserah supaya apa? Supaya apa yang terjadi itu bisa dipakai Tuhan ya untuk mendatangkan kebaikan. Misalnya Bapak Ibu ya, kalau ada seseorang yang terpapar ya COVID-19 ya, kena virus corona, tentunya tidak diharapkan, tentunya tidak diinginkan ya, tidak diinginkan. Tapi kondisi seperti itu ketika dia pulih saudara, orang ini dicari oleh orang-orang yang ada di ruang ICU. Dicari siapa yang pernah kena virus corona, minta dong plasmanya ya, plasma darahnya, karena bisa untuk membantu. Jadi malah bisa menolong orang yang sakit. Makanya benar ya, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk memberkati. Karena masalah A, dia bisa dipakai Tuhan untuk menolong masalah A. Karena masalah B, dia bisa dipakai Tuhan ketika dia menang menolong orang yang punya masalah B, dan seterusnya. Oleh sebab itu kita perlu berserah ya saudara akan apa yang terjadi. Jangan memberontak. Mungkin hari-hari ini kita mengalami situasi yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan, tapi kita harus berserah kepada Tuhan supaya Tuhan bekerja dan mendatangkan kebaikan ya, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang ketiga dan yang keempat saudara, yang keempat adalah bagaimana rencana kita bisa disertai Tuhan ya. Tadi banyak rohani, sekarang lebih kepada diri kita, yaitu minta nasihat. Nah ini kan rencanaku Pak ya, rahasia Pak ya, nggak boleh saya ceritakan ke siapa-siapa ya. Tapi firman Tuhan berkata apa di dalam kitab Amsal ya saudara ya, Amsal pasal 15 ayat 22. Demikian firman Tuhan ya, bisa nggak kelihatan ya. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau apa saudara? Penasihat banyak ya, penasihat banyak ya. Lu anak muda saya, lu yang nikahkan saya Pak Bu ya, saya yang putuskan ya memang. Tetapi saudara dikatakan terlaksana kalau penasihat banyak. Minta nasihat orang tua, minta nasihat bapak rohani ya. Minta nasihat orang yang sudah dewasa, yang sudah berpengalaman. Apalagi untuk membangun sebuah bisnis misalnya, minta nasihat kepada orang yang berpengalaman ya. Nah, jadi saudara kita butuh banyak penasehat. Kalau saudara membaca Alkitab di dalam sebuah struktur itu saudara ya, selain jadi ada raja itu punya penasihat yang banyak ya saudara. Di bidang mungkin strategi perang, dengan administrasi, punya banyak nasihat. Nah hidup kita akan semakin berhasil kalau kita punya banyak nasihat, punya banyak mentor, ya minta masukan sama banyak orang juga. Nah, 4 hal ini saudara yang saya bagikan pada pagi hari ini. Bagaimana supaya hidup kita, ya, rencana kita bisa disertai oleh Tuhan. Ada 4. Yang pertama, rencana itu harus memuliakan Tuhan.
Nah, yang kedua apa saudara? Masih ingat? Ya, memuliakan Tuhan. Yang kedua, harus hati yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Dan yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah minta nasihat kepada orang-orang yang perlu kita minta nasihat. Dan kiranya apa yang saya sampaikan ini saudara akan mendasari setiap rencana, setiap rancangan yang saudara ingin Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Dan saudara disertai Tuhan, diberkati Tuhan, apapun ya rancangannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya baik saudara, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Dan setelah itu kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita mengambil saat teduh. Biar Roh Kudus yang berbicara secara pribadi kepada saudara. Jika saat ini kau punya rencana, kau punya rancangan. Bagi anak-anak muda, mungkin punya rencana, punya rancangan untuk kehidupan masa depan, ya, untuk pernikahan, apapun saudara. Saudara mari ikuti langkah-langkahnya. Saudara yang merindukan pekerjaan, saudara yang ingin memulai sebuah usaha, apapun itu, bahkan pelayanan kita akan disertai dan diberkati Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Mari Tuhan yang akan memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga Tuhan firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, sehingga setiap kami jemaat Tuhan hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan, dan nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan memasuki perjamuan kudus. Sebelum kita bersama-sama berdoa untuk roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan, kita sedikit mengingat makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang pertama adalah merupakan perintah Tuhan, sebagaimana tertulis dalam firman-Nya, dan kita harus melakukannya untuk mengingat mengenang pengorbanan Kristus di kayu salib. Perjamuan kudus adalah sebagai tanda perjanjian baru dari kasih Allah demi Tuhan Yesus Kristus kepada kita orang berdosa, sehingga pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkannya, yang melambangkan kehancuran tubuh Kristus, dan cawan air anggur yang membayangkan tercurahnya darah Tuhan Yesus Kristus bagi penebusan dan keampunan dosa kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan demi korban sengsaranya Yesus kepada kita manusia, orang yang berdosa dan yang menjadi seturu Allah, kini telah diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama kita. Mari kita tundukkan kepala. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Dan setelah kita berdoa, kita akan memuji Tuhan, pujian yang sudah dipersiapkan oleh tim pemuji. Mari kita berlutut dengan diri. Di hadirat-Mu Tuhan, kami datang, kami rindu Tuhan menikmati persekutuan bersama-Mu pada pagi hari ini melalui perjamuan kudus ini. Kami berdoa untuk roti dan anggur, kiranya Tuhan berkati Tuhan yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang sudah dikorbankan buat kami, sehingga ketika setiap kali kami mau makan dan meminumnya, kami mengalami jamaah Tuhan, kami mengalami persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Yang akan kuduskan hamba-Mu yang akan melayani,
sehingga pelayanan kami boleh layak berkenan di hati-Mu. Juga jemaat Tuhan yang akan ambil bagian, kiranya Tuhan juga berkati mereka. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami ya Tuhan, sehingga setiap kami layak mengambil tubuh dan darah-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan, disegarkan kembali iman kami kepada-Mu Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tim musik bisa mengisi Tuhan. Mari saudara kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadirat Tuhan dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
terbuka, mari kita angkat tinggi-tinggi di hadiratnya dan dengarkan firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk kematian-Mu di kayu salib Tuhan, sehingga Engkau memerdamaikan kami dengan Bapa, dan kami dapat berseru Engkau Bapa, ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga berkat-berkat rohani dicurahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penebusan, untuk pengampunan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Aku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Bila pagi hari ini, ketika saudara datang di dalam ibadah, mungkin saudara punya pergumulan-pergumulan khusus yang rindu didoakan. Mungkin itu kelemahan tubuh, sakit, penyakit, entah itu pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, bahkan pelayanan pekerjaan, bahwa itu kehadiran Tuhan. Yesus sudah mau mati buat kita, untuk menolong kita, tidak hanya supaya kita diselamatkan, supaya hidup kita disertai dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Tuhan sudah menebus setiap dosa-dosa kami. Kami menjadi anak-anak Allah. Kami bisa memanggil Allah dengan Bapa, dengan Aba. Kami punya persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang datang dengan beban berat, dengan pergumulan, sesuai janji firman-Mu, setiap orang yang datang kepada Tuhan akan mendapatkan kelegaan, mendapat kekuatan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang datang dengan sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, saat ini juga telah disembuhkan oleh Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, menyembuhkan setiap sakit, penyakit, dan kelemahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kekuatan, berikan kemenangan bagi setiap pergumulan-pergumulan kami, baik itu pergumulan tentang ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan Tuhan. Apapun juga bersama Tuhan Yesus, kami akan lakukan perkara-perkara yang besar, karena penyertaan-Mu Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami hari-hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kemenangan yang Tuhan sudah berikan pada pagi hari ini. Ketika kami makan tubuh dan darah-Mu, kami mendapatkan persekutuan dengan Engkau. Kami mendapatkan persekutuan dengan tubuh Kristus, dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Pendeta Andreas Kusuma. Ya, sekali lagi salam. Kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan juga dengan perjamuan kudus yang boleh meneguhkan dan menguatkan kita. Mengucapkan terima kasih Pak Pendeta Mus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan juga untuk seluruh tim yang melayani dalam ibadah di sesi yang pertama ini, dan nanti akan dilanjutkan juga untuk sesi yang kedua. Mengucapkan terima kasih. Tuhan akan memberkati setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara semua. Saya akan menyampaikan ada beberapa informasi. Untuk yang pertama, untuk ibadah seksi nanti bisa Bapak Ibu baca di info Giatmen. Jadi untuk jadwal kegiatan ibadah seksi nanti akan di-share di info Giatmen. Kemudian untuk nanti siang ada ibadah sekolah minggu. Jadi ibadah sekolah minggu nanti siang jam 9:30 bagi Bapak Ibu yang punya putra putri atau cucu, nanti bisa diantar ke gereja untuk sekolah minggu bersama-sama. Untuk khusus hari ini, karena gereja ini nanti akan dipakai untuk acara pembekalan pengurus seksi, jadi nanti untuk sekolah minggu bagi guru-guru yang nanti akan mengajar, nanti kita akan pakai di ruangan bawah di garasi, karena di sini nanti kita akan pakai untuk kegiatan. Oke, kemudian yang kedua, saya menyampaikan selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu dari tanggal 17 Januari hari ini sampai dengan tanggal 23 Januari hari Sabtu. Untuk tanggal 19 Bapak Timotius Yoyok Sunario, kemudian tanggal 21 Saudara David Prasetyo, kemudian tanggal 23 Bapak Yoel Sumarsono. Semuanya tidak ada karena mungkin di ibadah siang seperti itu. Firman Tuhan untuk mereka yang berulang tahun dalam minggu ini adalah diambil dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Kiranya firman Tuhan akan menguatkan, meneguhkan untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan dalam ibadah pada hari ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita memohon berkatnya sebelum kita nanti akan pulang dan kita akan melakukan segala aktivitas kita pada hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapak yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Engkau Tuhan yang berkenan hadir dalam ibadah kami ya Tuhan. Baik kami yang ibadah di gereja ini ataupun kami yang ibadah di rumah kami masing-masing, karena satu dua hal ya Tuhan yang tidak memungkinkan untuk kami bertatap muka dengan saudara-saudara kami di tempat ini. Tetapi kami bersyukur untuk Tuhan yang tetap melawat kami. Kami bersyukur penyertaan Tuhan, baik melalui pujian penyembahan kami dan juga untuk firman dan juga untuk perjamuan kudus yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini ya Tuhan. Sekali lagi semua oleh karena kasih anugerah Tuhan. Bapa, kiranya melalui setiap apa yang boleh kami terima pagi hari ini terus nantiasa menguatkan dan meneguhkan dalam kehidupan kami, dan Tuhan membawa kami untuk semakin hari semakin diperbaharui dan semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Bapa, kami mempersembahkan setiap ibadah kami yang sudah kami lakukan pagi hari ini, kami persembahkan kepada Tuhan, biarlah juga boleh berkenan di hati Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan, hamba-hambamu yang boleh melayani dalam ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Di ibadah sesi yang pertama nanti ya Tuhan, sesi pertama ini ya Tuhan. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Musbudi, kami bersyukur juga untuk tim musik pujian. Kami menyerahkan juga untuk kameramen, kami juga menyerahkan untuk
multimedia dan juga penyambut jemaat, hamba-hambamu yang sudah menyerahkan hidupnya untuk melayani dalam ibadah di pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang akan memberkati kehidupan mereka. Engkau juga akan memberkati dalam pelayanan-pelayanan, khususnya untuk hari ini di sesi yang kedua nanti ya Tuhan, juga yang akan memberkati pelayanan hamba-hambamu ini ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau juga yang akan memberkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mereka hari lepas hari ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat pagi hari ini kami juga mau berdoa, mendoakan untuk jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih 1 tahun Tuhan tambahkan usia buat mereka. Hari ini kami mau berdoa memberkati mereka ya Tuhan. Kami mendoakan untuk Bapak Timotius Yoyo Sunaryo, kami mendoakan untuk Saudara David Prasetyo, kami mendoakan juga untuk Bapak Yowel Sumarsono ya Tuhan. Bapak, kami mendoakan supaya kehidupan mereka hari lepas hari akan semakin diberkati Tuhan. Bahkan kehidupan mereka hari lepas hari akan memuliakan Tuhan. Mereka terus nantiasa diperbarui dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka juga diberkati dalam segala aktivitas mereka, dalam pelayanan mereka, dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Demikian juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka semua ya Tuhan. Bapak, kami serahkan mereka di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak, kami saat ini juga berdoa, mendoakan untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan fisik ya Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang saat ini berbaring ya Tuhan. Engkau yang akan menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Engkau yang akan memberikan pengharapan kepada mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus supaya mereka tetap memandang Tuhan, bahkan dalam situasi, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang mungkin secara manusia tidak menyenangkan ya Tuhan. Tetapi kami mau berdoa biarlah kekuatan yang datangnya dari Engkau sendiri Engkau limpahkan kepada mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu, menyerahkan untuk Ibu Dila, menyerahkan untuk Bapak Ngadiono, menyerahkan untuk Ibu Sukini. Kami menyerahkan juga untuk jemaat-jemaat yang lain ya Tuhan, yang mereka sedang berbaring sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang akan terus senantiasa menolong mereka dan memberikan penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga yang merawat, yang menjaga Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan kepada mereka semuanya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami saat pagi hari juga berdoa, kami bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh pagi hari ini hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan, buat kesehatan yang Tuhan limpahkan kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Yang saat ini boleh hadir di tempat ini ya Tuhan. Bapa, kami tidak mengerti apa yang menjadi satu pergumulan dalam kehidupan mereka, tetapi kami mau menyerahkan hidup mereka di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam segala aktivitas mereka Tuhan yang akan senantiasa menolong, bahkan Tuhan campur tangan ya Tuhan. Dan Engkau memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Sehingga kami mau berdoa setiap anak-anak-Mu yang saat ini sakit, Tuhan akan berikan kesembuhan, Tuhan akan pulihkan, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Mereka yang saat ini berbeban berat, Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu yang boleh hadir pada pagi hari Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami saat pagi hari ini juga berdoa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan berupa keuangan kami. Ya Tuhanku, ya Allahku, biarlah Engkau yang akan berkenan menerima setiap persembahan yang kami berikan kepada-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa mencukupkan, memenuhi segala kebutuhan keperluan kami, sehingga ketika kami memberi, kami tidak kekurangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan senantiasa menolong dalam setiap kebutuhan kami ya Tuhan. Sehingga hari ini kami ingin memberikan dengan sukacita setiap persembahan kami ya Tuhan, baik persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan juga untuk persembahan-persembahan yang lain Bapa di surga. Kami ingin bawa semuanya ke hadapan Tuhan. Kami juga berserahkan Tuhan untuk hamba-Mu, untuk majelis bendahara yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan ini dengan hikmat yang daripada Tuhan, mempergunakan keuangan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, sebentar kami juga akan
meninggalkan tempat ini untuk kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Bapa, kiranya Tuhan itu yang akan menyertai dan memberkati baik perjalanan kami dan juga untuk kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan kami, bahkan firman-Mu yang berkata bahwa Tuhan yang menjaga keluar masuk kami ya Tuhan, sehingga dimanapun kemanapun kami melangkahkan kaki kami percaya ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada alasan untuk kami takut, karena Allah yang menyertai kami adalah Allah yang gagah perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, bahkan Allah yang mampu melakukan banyak hal bahkan di luar akal pikiran kemampuan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah ucapan syukur kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, maka sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Ialah kiranya berkat anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, kasih sayangnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan persekutuan yang hangat dengan Roh Kudus, kiranya dicurahkan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Engkau yang akan diberkati dalam rumah tanggamu, Engkau akan diberkati dalam pelayananmu, Engkau diberkati dalam pekerjaanmu, Engkau diberkati dalam studimu, mulai dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali mengangkat kita hidup dalam berkat anugerahnya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat pulang. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Disilang.